Baiklah kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Widya Citra Devi, NPM 1811060256 dari Biologi F. Nah, kali ini kita akan belajar mengenai model dan konsep kurikulum dari mata kuliah pengembangan kurikulum. Nah, jadi model dan konsep kurikulum itu apa sih? Jadi model konsep kurikulum merupakan dasar untuk pengembangan kurikulum, atau dengan kata lain, pendekatan pengembangan kurikulum didasarkan atas konsep-konsep kurikulum yang sudah ada. Nah, pengembangan kurikulum tidak dapat lepas dari berbagai aspek yang mempengaruhinya, seperti cara berpikir, sistem nilai, yaitu nilai moral, keagamaan, politik, budaya, serta sosial, kemudian proses pengembangan, kebutuhan peserta didik, serta kebutuhan dari masyarakat, maupun arah dari program pendidikan. Seperti itu. Nah, aspek-aspek tersebut itu akan menjadi bahan yang perlu dipertimbangkan dalam suatu pengembangan kurikulum. Nah, model pengembangan kurikulum merupakan suatu alternatif prosedur dalam rangka mendesain atau designing, menerapkan atau implementation, serta mengevaluasi atau evaluation dari suatu kurikulum. Nah, oleh karena itu, model pengembangan kurikulum ini harus dapat menggambarkan suatu proses sistem perencanaan pembelajaran yang memenuhi berbagai kebutuhan dan standar keberhasilan dalam pendidikan. Nah, dalam praktiknya, pengembangan kurikulum ini sering terjadi cenderung hanya menekankan pada pemenuhan mata pelajaran. Artinya, isi atau materi yang harus dipelajari peserta didik hanya berpusat pada disiplin ilmu yang terstruktur, sistematis, serta logis, sehingga mengabaikan pengetahuan serta kemampuan aktual yang dibutuhkan sejalan dengan perkembangan dari masyarakat. Seperti itu. Nah, agar dapat mengembangkan kurikulum dengan baik, maka pengembangan kurikulum ini semestinya memahami berbagai jenis model pengembangan kurikulum. Yang dimaksud yaitu langkah atau prosedur sistematis dalam proses penyusunan suatu kurikulum. Nah, dengan memahami esensi model pengembangan kurikulum dan sejumlah alternatif model pengembangan akomodatif dengan berbagai kepentingan, teori dan praktek itu bisa diwujudkan. Seperti itu. Yang selanjutnya itu model dari konsep kurikulum. Ada berbagai model dari konsep kurikulum. Yang pertama yaitu kurikulum subjek akademis atau rasionalisasi. Nah, kurikulum subjek akademis ini bersumber dari pendidikan klasik, yaitu perennialisme serta esensialisme, yang berorientasinya pada masa lalu. Semua ilmu pengetahuan dan nilai-nilai telah ditemukan oleh para pemikir masa lalu. Fungsi dari pendidikan yaitu memelihara dan mewariskan hasil-hasil budaya masa lalu tersebut. Nah, kurikulum ini lebih mengutamakan isi dari pendidikan, seperti itu. Menurut Nasution, konsep kurikulum subjek akademis bertujuan untuk menghasilkan ilmuwan yang bermutu tinggi dengan mengajarkan pemahaman yang mendalam tentang prinsip-prinsip fundamental dari si disiplin ilmu. Kemudian menganjurkan proses penelitian dan penemuan, dan memberikan kurikulum yang didasarkan atas disiplin ilmu yang tersendiri, karena tiap disiplin mempunyai metode dan penelitian yang khusus. Seperti itu. Nah, ditinjau dari kerangka dasar kurikulum, konsep kurikulum subjek akademis ini memiliki karakteristik tertentu, yaitu yang pertama, tujuan, yaitu mengembangkan kemampuan intelektual anak melalui penguasaan disiplin ilmu. Kemudian yang kedua yaitu isi atau materi, yaitu mengambil dari berbagai disiplin ilmu yang telah disusun oleh para ahli, kemudian direorganisasi sesuai dari kebutuhan pendidikan. Yang ketiga yaitu metode, yaitu menggunakan metode expository, inquiry discovery, dan pemecahan masalah. Yang selanjutnya yaitu evaluasi, yaitu menggunakan jenis dan bentuk evaluasi yang bervariasi seperti formatif dan sumatif, tes dan non-tes. Evaluasi lebih mengutamakan hasil sesuai dengan kriteria pencapaian. Jadi, ada beberapa pola organisasi isi atau materi pelajaran dari kurikulum subjek akademis ini. Pola-pola organisasi yang terpenting diantaranya yang pertama yaitu correlated curriculum, yaitu menekankan pada pentingnya hubungan antara organisasi materi atau konsep-konsep yang dipelajari dari suatu pelajaran dengan yang lainnya, namun tanpa menghilangkan perbedaan esensia dari setiap mata pelajarannya. Nah, yang kedua yaitu unified atau concentrated curriculum. Sesuai dengan namanya, kurikulum jenis ini sangat kental dengan disiplin ilmu. Setiap disiplin ilmu dibangun dari berbagai tema pelajaran. Nah, pola organisasi bahan dalam suatu pelajaran disusun dalam tema-tema pembelajaran tertentu. Nah, yang selanjutnya atau yang ketiga yaitu integrated curriculum.
Pola organisasi kurikulum ini memperhatikan warna dari disiplin ilmunya. Yang keempat yaitu problem solving kurikulum. Jadi hal ini berisi tentang pemecahan masalah yang terdapat dalam kehidupan sehari-hari dengan menggunakan pengetahuan serta keterampilan dari berbagai disiplin ilmu. Nah, kelemahan dari kurikulum subjek akademis ini diantaranya yaitu terlalu menonjolkan domain kognitif akademis, sehingga domain seperti afektif, psikomotorik, sosial, emosional itu menjadi terabaikan. Yang selanjutnya yaitu konsep yang dikembangkan oleh para ahli belum tentu sesuai dengan minat dan kebutuhan dari si anak. Nah, selanjutnya untuk mengatasi kelemahan-kelemahan dari konsep kurikulum ini, maka selanjutnya dilakukan berbagai penyempurnaan, yaitu yang pertama untuk mengimbangi penekanan pada proses berpikir, mereka mulai mendorong penggunaan intuisi dan tebakan-tebakan. Kemudian adanya upaya-upaya untuk menyesuaikan pelajaran dengan perbedaan individu dan kebutuhan dari setempat. Kemudian memanfaatkan fasilitas dan sumber yang ada pada masyarakat. Nah, selanjutnya atau yang kedua yaitu kurikulum humanistik. Jadi, kurikulum ini didasarkan pada konsep aliran pendidikan pribadi atau personalized education, yaitu John Dewey, progressive education, dan J.J. Rosey, yaitu romantic education. Pendidikan mereka lebih menekankan bagaimana mengajarkan siswa atau mendorong siswa dan bagaimana merasakan atau bersikap terhadap sesuatu. Tujuan pengajarannya adalah memperluas kesadaran diri sendiri dan mengurangi kerenggangan dan keterasingan dari lingkungan. Nah, menurut Nana Sukmadinata, mengklasifikasikan pendidikan humanistik menjadi 3 macam. Yang pertama yaitu pendidikan konfluen. Jadi, ahli pendidikan konfluen berupaya menyatukan segi afektif serta kognitif dalam kurikulum. Yang kedua yaitu pendidikan kritikisme radikal. Jadi aliran pendidikan kritikisme radikal ini memandang pendidikan sebagai upaya untuk membantu anak dalam menemukan dan mengembangkan kemampuan sendiri atau segala potensi yang ada dalam diri sendiri itu. Kemudian yang ketiga yaitu mistikisme modern. Nah, kurikulum yang ketiga yaitu kurikulum rekonstruksi sosial. Jadi, kurikulum rekonstruksi sosial ini berbeda dengan kurikulum-kurikulum lainnya. Kurikulum ini lebih memusatkan perhatian pada problema-problema yang dihadapi di dalam masyarakat. Nah, kurikulum ini bersumber pada aliran pendidikan interaksional hingga menurut mereka pendidikan bukan merupakan upaya sendiri, melainkan kegiatan bersama, interaksi, serta kerjasama. Nah, dalam praktiknya, perancangan kurikulum terkonstruksi sosial selalu berusaha menyelaraskan antara tujuan nasional dengan tujuan siswa. Nah, tujuan utama kurikulum jenis ini adalah mempersiapkan peserta didik untuk dapat memahami tantangan, termasuk di dalamnya ancaman dan hambatan. Tantangan dianggap sebagai bidang garapan salah satu disiplin ilmu, namun perlu juga didekati dengan ilmu-ilmu lainnya. Yang selanjutnya itu kurikulum teknologi. Istilah dari teknologi yang dimaksudkan di sini adalah upaya pendekatan sistem dalam memecahkan masalah-masalah praktis dalam kehidupan. Konsep ini memandang bahwa kurikulum merupakan suatu sistem yang dikembangkan dengan pendekatan sistem. Sebagai suatu sistem, kurikulum mempunyai sejumlah komponen yang saling kebergantungan dan keterkaitan dalam mengefektifkan pencapaian tujuan. Penerapan teknologi dalam bidang pendidikan khususnya kurikulum adalah dalam 2 bentuk. Yang pertama yaitu bentuk perangkat lunak atau software dan bentuk perangkat keras atau hardware. Penerapan teknologi perangkat keras dalam pendidikan dikenal sebagai teknologi alat atau tools technology. Sedangkan penerapan teknologi perangkat lunak disebut sebagai teknologi sistem atau sistem teknologi. Nah, pelaksanaan pengajaran mengikuti langkah-langkah sebagai berikut. Yang pertama yaitu penegasan tujuan, yang kedua yaitu pelaksanaan pembelajaran, yang ketiga yaitu pengetahuan tentang hasil. Salah satu kelemahan dari kurikulum teknologi ini adalah kurangnya perhatian pada penerapan dan dinamika dari inovasi. Nah, pembahasan selanjutnya yaitu mengenai konsep kurikulum. Jadi, secara konseptual, kurikulum secara garis besar mempunyai 3 ranah, yaitu kurikulum sebagai bidang studi, kurikulum sebagai substansi atau rencana pengajaran, dan kurikulum sebagai suatu sistem. Yang pertama, kurikulum sebagai suatu bidang studi. Nah, kurikulum di sini berfungsi sebagai suatu disiplin yang dikaji di lembaga pendidikan seperti perguruan tinggi. Yang kedua yaitu kurikulum sebagai substansi atau rencana pengajaran. Jadi kurikulum itu sebagai substansi di sini maksudnya adalah
Kurikulum berisi tujuan yang ingin dicapai, bahan yang akan disajikan, kemudian kegiatan pengajaran, serta alat-alat pengajaran dan jadwal waktu pengajaran. Yang ketiga atau yang terakhir yaitu kurikulum sebagai suatu sistem. Jadi, kurikulum sebagai suatu sistem maksudnya adalah kurikulum merupakan bagian atau subsistem dari keseluruhan kerangka organisasi sekolah atau dari sistem sekolah. Seperti itu. Kemudian materi selanjutnya yaitu model-model pengembangan kurikulum. Berbagai model dalam pengembangan kurikulum secara garis besar diutarakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu model administratif. Jadi model administratif ini diistilahkan juga sebagai staff atau top down, dari atas ke bawah. Artinya, pengembangan kurikulum ini ide awal dan pelaksanaannya dimulai dari para pejabat tingkat atas, pembuat keputusan, dan kebijakan terkait dengan pengembangan kurikulum. Nah, tim ini sekaligus sebagai tim pengarah dalam pengembangan kurikulum. Yang kedua yaitu model dari bawah atau grassroots. Jadi, model pengembangan kurikulum yang pertama digunakan dalam sistem pengelolaan pendidikan atau kurikulum sifatnya itu sentralisasi, sedangkan model grassroots akan berkembang dalam sistem pendidikan yang bersifat desentralisasi. Langkah-langkahnya adalah yang pertama inisiatif pengembangan datangnya dari bawah atau para pengajar. Yang kedua yaitu tim pengajar dan beberapa sekolah ditambah narasumber lain dari orang tua peserta didik atau masyarakat luas yang relevan. Yang ketiga yaitu pihak atasan memberikan bimbingan dan dorongan. Selanjutnya untuk memantapkan konsep pengembangan yang telah dirintis itu diadakan lokakarya atau mencari input yang diperlukan. Seperti itu. Model selanjutnya yaitu model demonstrasi. Jadi, hal penting dari model demonstrasi adalah adanya keterbukaan komunikasi antara percobaan yang dilakukan guru dengan percobaan-percobaan yang dilakukan sebagai lembaga. Di samping itu, model demonstrasi dapat dikembangkan oleh setiap guru dalam bentuk penelitian tindakan kelas atau classroom action research. Model selanjutnya yaitu model Beckamp. Model ini dikembangkan oleh G.A. Beckamp. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, suatu gagasan pengembangan kurikulum yang telah dilaksanakan di kelas diperluas di sekolah, kemudian disebarkan di sekolah-sekolah di daerah tertentu, baik dengan skala regional maupun nasional yang disebut dengan arena. Menunjuk tim pengembangan yang terdiri atas ahli kurikulum, para expert, staf pengajar, petugas bimbingan, dan narasumber lain, yang kemudian tim penyusun tujuan pengajaran, materi, dan pelaksanaan proses pembelajaran mengajar. Yang selanjutnya yaitu melaksanakan kurikulum di sekolah serta mengevaluasi kurikulum yang berlaku. Nah, model yang selanjutnya yaitu model terbalik Hilda Taba. Model terbalik ini dikembangkan oleh Hilda Taba atas dasar data induktif yang disebut model terbalik. Karena biasanya pengembangan kurikulum didahului oleh konsep-konsep yang datangnya dari atas secara deduktif. Sebelum melaksanakan langkah-langkah lebih lanjut, terlebih dahulu mencari data dari lapangan dengan cara mengadakan percobaan, kemudian disusun teori atas dasar hasil nyata, serta baru diadakan pelaksanaan. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama, mendiagnosis kebutuhan, merumuskan tujuan, menentukan materi, menentukan penilaian, memperhatikan antara luas dan dalamnya bahan, kemudian disusunlah suatu unit kurikulum. Yang selanjutnya, mengadakan tryout, kemudian mengadakan revisi atas dasar tryout, menyusun kerangka kerja teori, kemudian mengemukakan adanya kurikulum baru yang akan didiseminasikan. Model yang selanjutnya yaitu model hubungan interpersonal dari Roger. Menurut Rogers, manusia berada dalam proses perubahan, becoming, developing, changing. Sesungguhnya, ia merupakan kekuatan dan potensi untuk perkembangan sendiri. Tetapi karena ada hambatan-hambatan tertentu, ia membutuhkan orang lain untuk membantu memperlancar atau mempercepat perubahan tersebut. Langkah-langkahnya yaitu sebagai berikut. Yang pertama yaitu diadakannya kelompok untuk mendapatkan hubungan interpersonal di tempat yang tidak sibuk. Kemudian, kurang lebih dalam 1 minggu, para peserta mengadakan saling tukar pengalaman di bawah pimpinan staf pengajar. Yang selanjutnya, diadakan pertemuan dengan masyarakat lebih luas lagi dalam satu sekolah, sehingga hubungan interpersonal akan menjadi lebih sempurna. Yang selanjutnya yaitu
Penemuan diadakan dengan mengikut sertakan anggota yang lebih luas lagi, yaitu dengan mengikut sertakan para pegawai administrasi dan orang tua peserta didik. Dalam situasi yang demikian, diharapkan masing-masing personan akan saling menghayati dan lebih akrab, sehingga memudahkan berbagai pemecahan problem sekolah yang dihadapi. Yang selanjutnya adalah model penelitian tindakan. Jadi, model ini dikembangkan oleh Smith, Stanley, dan Sures berdasarkan asumsi bahwa perubahan kurikulum adalah perubahan sosial, yaitu perubahan atau proses yang melibatkan berbagai kepribadian orang tua, peserta didik, guru, struktur sistem sekolah, dan hubungan individu serta kelompok, baik di sekolah maupun di masyarakat. Nah, kurikulum muncul dalam konteks pengharapan dari masyarakat. Setiap orang berharap bahwa setiap perilaku haruslah sesuai dengan profesinya. Apa itu dokter, pengusaha, ibu, wira swasta, maupun seorang guru. Dalam hal terakhir, setiap orang mempunyai suatu ide tentang apa dan bagaimana seharusnya anak didik, serta peran apa yang harus dijadikan kurikulum. Langkah-langkah yang perlu diambil dalam model ini ialah yang pertama, menelaah berbagai masalah kurikulum. Caranya yaitu menemukan fakta-fakta secara luas untuk dijadikan suatu masalah, mengidentifikasi berbagai faktor serta kekuatan serta syarat yang harus diambil jika masalah tersebut perlu dipecahkan. Penerapan berbagai keputusan yang berhubungan dengan masalah pertama, kegiatan ini dilaksanakan dengan cara mencari data atau fakta. Untuk itu perlu menyediakan data untuk penilaian, memberi pandangan baru untuk suatu perencanaan kurikulum, serta menemukan data tambahan untuk perubahan. Baiklah, mungkin hanya itu saja yang dapat saya sampaikan pada video pembelajaran kali ini. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.